warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten bahas tentang Islam. Pada episode kali ini kita membawakan tema tentang nasah dan mansukh yang saling berkaitan untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, saya sebagai host yaitu Muarif Yahudi akan mewakilkan kalian nih untuk bertanya kepada dua narasumber yang akan diundang untuk membahas tema kali ini. Nah, teman-teman bahas tentang Islam, ini dia dua narasumber yang kita ajak untuk membahas tentang nasah dan mansukh kali ini. Assalamualaikum. Kenalin nih, yang pertama Mas Hilmi Fatahillah, dan yang kedua ada Mas Gozi Haritsi yang akan menemani kalian untuk membahas tentang tema kali ini. Silakan untuk memperkenalkan diri kepada para viewers. Halo teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Hilmi Fatahillah. Sekarang saya merupakan salah satu mahasiswa di salah satu universitas ternama di Indonesia. Dan juga di sini saya merupakan alumni dari MAPK Jember, yang mana MAPK itu sendiri adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Nah, di sini saya akan mendampingi teman-teman semua untuk membahas tentang nasakh dan mansukh. Mas Gozi, silakan. Oke, kenalkan, nama saya Muhammad Gozi Haritsi. Saya biasanya itu dipanggil dengan Gozi atau biasanya juga dipanggil dengan Haris. Nah, saya kebetulan juga saya ini merupakan teman dekat dari Mas Hilmi yang bersekolah di MAPK Jember, dan saya juga di universitas sama dengan Mas Hilmi, yang kebetulan saat ini saya diundang untuk membahas apa itu nasakh dan juga apa itu mansukh. Nah, jadi teman-teman, pada episode kali ini emang notabene itu kita sebagai manajemen dari bahas tentang Islam memang ingin mengundang, yaitu dari alumni salah satu MAPK di Indonesia, yang kebetulan juga teman juga dari saya, yaitu Mas Hilmi dan juga Mas Gozi. Nah, untuk keseruannya bisa lanjut ya. Nah, kebetulan kalian berdua kan salah satu alumni dari MAPK di Indonesia. Jadi rasanya mustahil jika tidak mengetahui tentang ilmu-ilmu tafsir Quran. Nah, menyenggol-nyenggol tentang tafsir Al-Quran, ada salah satu tema tentang nasakh dan mansukh yang akan kita bawakan. Nah, bagi orang awam seperti kita, apa sih nasakh dan mansukh secara teorinya dan secara bahasanya? Secara simpelnya itu apa nasakh dan mansukh? Jadi untuk nasakh mansukh sendiri ya, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nasakh itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata nasakh. Nah, di mana nasakh ini memiliki kurang lebih itu empat makna. Nah, dijelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Imam Ali As-Sabuni. Di situ ada 4 makna. Yang pertama bermakna al-izalah atau hilang. Kemudian yang kedua bermakna an-naqlu atau berpindah. Yang ketiga bermakna at-tabdil atau mengganti, dan yang keempat bermakna at-tahwil. Jadi intinya itu sama saja. Intinya nasakh itu adalah menghapus atau mengganti. Sedangkan secara istilah, nasakh itu adalah berakhirnya suatu hukum dan diganti oleh hukum lain. Atau ada juga ulama yang berpendapat, Ibnu Hajib itu berkata dalam kitabnya, nasakh adalah hilangnya hukum suatu hukum syarak dengan dalil yang syar'i. Seperti itu. Oh, jadi intinya ya teman-teman, nasakh dan mansukh ini berguna untuk menghilangkan atau mengganti sebuah hukum yang sudah lama dalam hukum yang baru. Nah, iya begitu. Nah, untuk apa caranya? Bagi kita kan kita nggak tahu nih apa itu nasakh dan mansukh kan. Saya jelaskan, kita mungkin tahu sedikit-sedikit. Nah, cara mengetahuinya itu gimana sih bahwa sebuah ayat itu sudah dinasakh atau dinasakh? Jadi seperti ini.
Jadi di Al-Quran itu tidak semua ayat ada nasahnya, tidak semua ayat itu dimaksud. Jadi di sini ada beberapa cara untuk kita mengetahui bagaimana sih cara mengetahui ayat ini sudah dimaksud atau belum. Jadi cara yang pertama itu adalah penjelasan langsung dari Nabi melalui hadis-hadisnya yang sahih. Kemudian yang kedua adalah dengan kita mengetahui konsensus ulama atau istilahnya itu ijma, kesepakatan ulama di seluruh dunia yang menyatakan bahwa ayat ini itu sudah dinasah dengan ayat lain. Nah, kemudian yang terakhir adanya indikasi kontradiksi dalam dua ayat. Yang mana? Misalnya nih, ada ayat yang memiliki hukum seperti ini. Kemudian di ayat lain, ternyata ayat ini kontradiksi, bertentangan, ya bertentangan. Yang mana tidak mungkin hukumnya itu dijadikan satu. Jadi ada dua hukum. Kalau dijadikan satu ini tidak bisa. Nah, oleh karena itu ayat ini bisa juga ada indikasi nasahnya karena adanya kontradiksi itu. Jadi yang pertama yang pasti penjelasan dari Nabi yang sahih ya hukumnya. Ya. Dan yang kedua itu dari kesepakatan para ulama di dunia atau secara teori Islam kita sebut sebagai ijma. Dan yang ketiga yaitu sebagai apa tadi? Adanya indikasi kontradiksi, Adanya pertentangan di dalam suatu ayat tersebut, ya, yang tidak akan mungkin bersatu hukumnya. Oke, selanjutnya lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, apa ya? Sebenarnya apa ya syarat-syarat agar ayat itu bisa dianggap ya sebagai ayat yang nasah atau bisa membatalkan? Jadi sebelum kita ketahui bahwa ayat ini itu dinasah, itu ada syarat-syaratnya. Kurang lebih itu ada 4. Ya, jadi yang pertama syaratnya itu baik nasib maupun mansukh. Jadi kan unsur di nasah itu ada 2, ada nasib sama ada mansukh. Nasib itu yang menghapus, sedangkan mansukh itu yang menghapus. Jadi keduanya nasib dan mansukh itu harus bersumber dari wahyu, baik berupa Al-Quran ataupun hadis. Kemudian syarat yang kedua adalah nasib atau ayat yang menghapus itu turunnya setelah ayat mansukh. Jadi yang turun itu ayat mansukh dulu, baru setelah itu ayat nasib. Nah, kemudian syarat yang ketiga, antara ayat nasib dan mansukh itu tidak ada pertentangan yang secara menyeluruh. Jadi meskipun ada kontradiksi antara dua ayat, itu pertentangannya tidak secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir adalah adanya dalil-dalil syarak yang menunjukkan bahwa ayat ini itu sudah dimaksud seperti itu. Oh, berarti itu apa? Syarat-syaratnya itu ada 4 ya. Yang pertama, Keduanya itu berasal dari wahyu. ya antara dua unsur yang penting di masa itu harus berasal dari wahyu, maupun itu Al-Quran atau Sunnah. Ya. Dan yang kedua, tidak memiliki walaupun kontra, tetapi tidak menyeluruh begitu. Ya, kontradiksinya itu tidak secara keseluruhan. Jadi ada salah satu unsur itu bersambung atau sinkron dengan ayat yang lainnya. Ya, meskipun itu secara dohir itu bertentangan. Terus yang ketiga ada dalil atau pendapat ulama yang menganggap bahwa ayat ini sebagai ayat yang sudah dinasah. Ya. Contohnya apa saja atau apa sih sebenarnya contoh yang gampang agar kita itu mengerti. Oh ini contoh dari hadis, oh ini sudah dinasah, oh ini yang belum dinasah. Jadi untuk contohnya ya, dalam pembahasan ilmu tafsir dalam nasah mansukh, contohnya yang paling banyak digunakan itu adalah ayat tentang khamr. Jadi ketika awal mula Islam itu datang, hukum khamr itu belum haram seperti sekarang, itu belum. Jadi khamr itu masih dibolehkan. Nah lalu secara perlahan-lahan khamr itu mulai haram.
mengapa tidak sekaligus gitu, seperti kan homer boleh ya. Kemudian mengapa tidak saja langsung dilarang oleh Islam? Karena itu pada saat itu pada saat masa jahiliyah, homer itu merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Jadi homer itu sudah seperti air. Kita minum sehari-hari itu homer sudah seperti itu. Jadinya kalau misalnya mau dilarang secara langsung haram, itu kesulitan. Mungkin Islam itu sulit untuk diterima jika seperti itu. Nah, oleh karena itu pengharaman homer ini diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap ya bertahap. Jadi ayat yang pertama turun itu tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu bertanya kepada Nabi Muhammad, apa sih hukumnya khamr itu? Lalu setelah itu dijawab oleh Nabi Muhammad, khamr itu di dalamnya ada kebaikan, tetapi kemudaratannya lebih besar. Nah, dari sini kan bukan berarti khamr itu haram ya. Nah, kemudian turun ayat kedua yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat jikalau kalian dalam keadaan mabuk. Nah, di sini sudah mulai ada larangan, yaitu ketika kaum muslimin itu hendak sholat, maka dilarang untuk minum khamr. Jadi yang semulanya itu tidak ada larangan sama sekali, perlahan-lahan mulai ada larangan. Pertama itu ketika hendak memasuki waktu sholat. Jadi otomatis ayat yang pertama tadi yang tidak ada larangannya itu dinasakh oleh ayat kedua. dirubah. Iya, dirubah hukumnya. Yang awalnya itu tidak ada larangan, kemudian dirubah menjadi larangan ketika mau masuk waktu sholat. Nah, kemudian turunlah ayat yang ketiga yang berbunyi innamal khamru wal maisir, terusnya rijsun min amali syaitan. Jadi khamr itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa hukumnya khamr itu haram. Nah, jadi yang semulanya itu tidak haram, tidak ada larangan, ayat yang pertama tadi, kemudian bertahap dilarang ketika hendak memasuki waktu sholat, kemudian terus bertahap hingga akhirnya khamr itu diharamkan. Jadi otomatis ayat yang terakhir ini menasakh hukum ayat yang pertama tadi. Semulanya boleh, dinasakh menjadi tidak boleh. Seperti itu contohnya. Oh, jadi teman-teman, contohnya itu ayat tentang khamr. Ayat tentang khamr yang semula-mulanya itu tidak ada larangan Ya. oleh yang disampaikan oleh Allah. Jadi khamr itu biasa-biasa saja di kalangan bangsa Arab ini. Setelah itu karena mungkin banyak mudarat yang dihasilkan dari minum khamr, itu membuat ayat-ayat turun tentang hukumnya khamr yang bersifat lebih baik ditinggalkan khamr, apalagi ketika hendak memasuki waktu sholat. Terus ayat yang terakhir yang disebutkan yaitu tentang larangan bahwa hukumnya khamr itu sudah pasti haram karena mudaratnya sudah pasti banyak, makanya itu diharamkan. Jadi dalam contoh kali ini ayat yang dinasakh itu secara bertahap-tahap ya. Ayat yang pertama dinasakh oleh ayat yang kedua, terus ayat yang kedua dinasakh oleh ayat yang ketiga. Ya. Berarti ayat pertama diganti lagi dengan ayat yang kedua ya. Yang kedua diganti dengan ayat yang ketiga. Jadi ayat ketiga itu sudah otomatis menasakh yang ayat pertama itu. Nah, lanjut ya. Jenis-jenis dari nasakh teman sebelum gitu. Ya. Jadi jenis-jenisnya apa aja sebenarnya? Jadi untuk jenis-jenis nasakh mansuh itu ada 3. Yang pertama itu naskhut tilawati wal hukmi. Jadi bacaannya sama hukumnya itu sama-sama dinasakh, sama-sama hilang. Di Al-Quran itu kalau kita mencari ayatnya itu tidak ada. Begitu juga hukumnya sudah tidak berlaku sekarang. Maka ayatnya itu tidak boleh dibaca dan juga hukumnya tidak boleh diamalkan. Contohnya itu seperti ayat tentang persusunan. Ada ayat dulu, itu ada ayat yang berbunyi
asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Seperti itu kalau tidak salah. Nah, ayat itu menunjukkan bahwa ketika seorang wanita menyusui anak orang lain dengan 10 kali menyusui, maka otomatis anak itu menjadi saudara kandung dari anak perempuan itu sendiri. Kemudian ayat ini itu binasa, baik bacaannya maupun tilawahnya. Kalau kita mencari di Al-Quran tidak ada ayat yang berbunyi seperti itu. Dan juga hukumnya itu juga hilang, Sudah diganti dengan yang baru. iya, kan awalnya itu 10, sekarang itu diganti dengan komsurotohat, 5 kali persusuan. Jadi bacaan sama hukumnya itu sama-sama hilang. Kemudian macam yang kedua adalah naskhut tilawati ma'a baqa'il hukmi. Dinasah bacaannya itu hilang, sedangkan hukumnya itu tetap. Contohnya itu seperti ayat tentang rojamnya zina. Itu dulu ada ayat Al-Quran yang berbunyi asy-syaykhu wasy-syaykhatu idza zanaya farjumuhuma bil batta farjumuhumal batta. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika ada orang dewasa yang sudah menikah, baik laki maupun perempuan, apabila berzina maka diperintahkan untuk dirajam. Sedangkan kalau kita mencari ayat itu di Al-Quran, itu sudah tidak ditemukan karena tilawahnya atau bacaannya itu sudah dinasah, sudah dihapus. Tetapi hukumnya itu tetap berlaku sampai sekarang. Nah, itu gimana sih cara kita mengetahuinya itu gimana? Kok ayatnya bisa hilang tapi hukumnya ada, itu gimana? Itu biasanya sudah ada penjelasannya dari hadis sahih. Oh, berarti kita mengambilnya dari Nabi, dari hadis Nabi. Hukumnya rajam itu tetap berlaku sampai sekarang kan. Dan kedua jenis ini tadi yang nasut tilawati wal hukmi dan juga nasut tilawat ma'a baqa'il hukmi. Itu kedua macam ini kita temui itu sangat sedikit sekali di dalam Quran. Bukannya apakah sangat sering sekali kejadian kayak begini ya? Bukan. Untuk kedua jenis ini itu sangat sedikit sekali di Al-Quran. Baru jenis yang ketiga atau macam yang ketiga itu kita sering temui di Al-Quran, yaitu naskul hukmi ma'a baqa'it tilawah. Jadi ayatnya itu dinasah. Hukumnya itu dinasah, tetapi ayatnya tetap. Nah, untuk ini banyak kita temui di Al-Quran. Contohnya itu seperti misalnya ayat tentang wasiat untuk kedua orang tua, itu ada ayatnya di Al-Baqarah itu ayat. Kemudian ayat ini dinasah oleh ayat mawaris. Jadi hukumnya itu sudah tidak ada, tetapi bacanya itu tetap ada di dalam Al-Quran. Dan juga contoh lainnya itu seperti fidyah. Masa iddah bagi orang yang ditalak. Nah, itu awalnya itu 1 tahun penuh. Dan Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa masa iddah seorang wanita yang ditinggal suaminya itu adalah 1 tahun penuh. Kemudian ayat ini dinasah oleh ayat setelahnya, yaitu berubah, yang awalnya dari 1 tahun penuh berubah jadi 4 bulan 10 hari. Nah, otomatis hukumnya kan bilangannya, tetapi bacaannya itu tetap ada di dalam Quran. Kalau kita cari itu ada masih di dalam Quran. Nah, untuk jenis yang ketiga ini banyak kita temui di dalam Quran. Oh, jadi jenis yang ketiga ini ayatnya masih ada tapi dipindahkan hukumnya ke hukum ayat lain. Ayatnya ada tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Jadi inti dari ketiga jenis ini, yang pertama itu kedua-duanya itu hilang lah, Ya. Sudah tidak ada di dalam Al-Quran dan juga hukumnya sudah tidak berlaku. Jadi diharamkan untuk membacakannya. Terus yang kedua itu jenisnya ayatnya hilang ya, tetapi hukumnya masih ada. Ya. Biasanya terjadi di hadis-hadis sahih. Menjelaskannya oleh Nabi. Dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis-hadis sahih. Terus yang ketiga ini yang paling sering ditemui lah Ya. di Al-Quran, yaitu tentang ayatnya ada tetapi hukumnya sudah tidak berlaku.
Nah, kita kan nggak tahu nih sifat-sifatnya nasihat itu gimana sih? Ayat-ayat itu membatalkan hukum tersebut atau mengganti hukum tersebut apa saja sifatnya? Jadi untuk sifatnya itu kurang lebih ada tiga. Yang pertama itu badal asyad atau lebih berat. Jadi yang semula ringan menjadi berat. Contohnya seperti homer. Homer itu kan awalnya halal ya. Kemudian dinasah menjadi haram. Nah, maka dari halal ke haram ini kan berat. Awalnya boleh, kemudian dilarang. Nah, ini berat. Kemudian untuk yang kedua itu sifatnya lebih ringan atau badal atau contohnya itu seperti kita tahu pada zaman Nabi Musa ketika seseorang itu melakukan maksiat, maka cara bertobatnya adalah dengan bunuh diri, dibunuh, maka otomatis dia sudah bertobat. Sedangkan kalau kita sekarang umat Nabi Muhammad, kalau kita ingin bertobat dari kemaksiatan, maka cukup hanya dengan bertobat kepada Allah dengan beristighfar dan beribadah. Nah, otomatis kan lebih ringan dari zaman dulu yang harusnya itu bunuh diri atau dibunuh, menjadi hanya dengan beristighfar atau beribadah. Otomatis kan lebih ringan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah badal musawin atau hukumnya sama saja, tidak berat dan juga tidak ringan. Maksudnya gimana? Jadi awalnya seperti ini, kemudian dinasah ya tetap tidak tambah berat, tidak tambah ringan. Istilahnya cuma diperbarui. Iya, diperbarui. Contohnya tuh seperti perpindahan kiblat. Kan dulu kiblatnya kaum muslimin itu kan di Baitul Maqdis. Jadi kalau sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian hukumnya itu dinasah ketika mau sholat itu menghadapnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Kan tidak ada tidak ada keberatan ataupun keringan, tidak ada pengaruh. Iya, awalnya ke Baitul Maqdis, kemudian dipindah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Kan tidak ada keringanan ataupun keberatan seperti itu. Oh, ada tiga sifat-sifatnya, yaitu yang pertama itu dari ringan ke berat. Jadi ringan ke berat. Yang kedua dari berat menuju ke hukum yang ringan. Ya. Dan ketiga itu masalah saja atau tidak ada pengaruh yang signifikan. Jadi yang paling sering ditemui itu yang mana sih? Yang berat ke ringan atau yang ringan ke berat atau yang sama saja atau tidak ada pengaruhnya? Tergantung sebenarnya sih. Ada biasanya ya yang dari berat ke ringan itu biasanya kita temui hukum-hukum selain dari Al-Quran. Contohnya itu seperti tadi, kisah-kisah Nabi Musa yang dulunya berat, syariat-syariat zaman dulu yang dulunya berat, kemudian pada saat zaman Nabi Muhammad menjadi ringan. Sedangkan kalau di Al-Quran itu kan biasanya awalnya boleh, kemudian dinasah jadi tidak boleh. Contohnya itu Umar. Atau juga masa iddah itu awalnya 1 tahun penuh, kemudian jadi 4 bulan 10 hari, jadi ringan kan? Jadi untuk mana yang paling banyak saya kurang mengetahui. Berarti kita sebagai umat yang terakhir Nabi Muhammad itu menjadi sebuah privilege atau sebuah keberuntungan ya. Karena hukumnya sudah ringan dan juga tidak banyak tentang hukum yang ekstrim lah, seperti dulu. Kenikmatan bagi kita sebagai umat. Nah, pertanyaan selanjutnya kita teruskan kepada Mas Rizky, karena pertanyaan yang sebelum-sebelumnya sudah dijawab oleh Mas Rizky di rumah. Jadi nih pertanyaan Mas Rizky, di antara ulama pasti ada perbedaan pendapat. Nah, bagaimana perbedaan para ulama ini tentang jumlah-jumlahnya ayat yang mengandung unsur dari masa dan maksud? Ya, sebelumnya ya saya agak lupa tentang ilmu tafsir. Ya, saya buka kitab, nggak apa-apa ya. Apa-apa. Jadi di sini di kitab ilmu tafsir karangannya Muhammad Ali As-Sabuni. Di sini ada sebagian ulama itu mengatakan perbedaan pendapat ayat-ayat yang dinasah dan mansukh. Nah,
Jadi perbedaan ulama-ulama yang diantaranya nih menurut pendapatnya Imam Abu Ja'far An-Nahas. Nah, beliau berpendapat bahwa ayat-ayat di nasakh mansukh itu kisaran 60 ayat. Sedangkan dari ulama Imam As-Suyuti, beliau itu mengatakan ayat yang di nasakh mansukh itu kisaran 20 ayat saja. Nah, jadi dari sini saja kita sudah bisa lihat ya bahwa perbedaan para ulama itu tidak hanya dalam satu pendapat saja, melainkan itu ada banyak-banyak. Dan juga ya di kalangan-kalangan ulama-ulama lain itu ada yang berpendapat bahwa ada yang lebih sedikit dari 20, ada juga ada yang lebih banyak. Nah, Jadi intinya dari jawabannya adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama ini nyatanya sangat umum. iya. Nyatanya sangat umum dan juga banyak, tidak cuma satu atau dua, tetapi banyak. Nah, bagi kita kaum awam atau kaum masa kini yang masih belum terlalu paham tentang Al-Quran langsung, kita ini seharusnya mengikuti ulama siapa? Kayak ulama siapa sih yang harus kita ikuti? Soalnya saya tidak tahu ini yang pasti yang mana, yang ini gimana. Ya. Jadi untuk ulama yang kita harus ikuti itu pendapat siapa gitu ya. Nah, kalau menurut pendapat pribadi saya, yang kita ikuti itu ya ulama yang menurut orang-orang sekarang, yang ulama-ulama yang masyhur, yang populer lah, yang populer. Seperti kalangan yang di ulama mufassir seperti Imam As-Suyuti. Nah, Imam As-Suyuti ini kan dia ini merupakan kalangan dari mazhab Asy-Syafi'i juga seperti kita. Nah, kita itu ya harus mengikuti seperti apa Imam As-Suyuti atau pada ulama-ulama yang populer seperti itu. Jadi pilihannya begini ya. Jadi kita mengikuti siapa? Yang pertama ini lebih dipentingkan kepada ulama yang masyhur. Karena pendapatnya itu sudah umum dipakai oleh orang dan juga gimana ya, respon orang itu baiklah kepada ulama tersebut. Terus yang kedua itu karena kita berpuasa Syafi'i ya, jadi lebih alangkah baiknya itu mengikuti para ulama yang Syafi'iyah. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana sih para ulama itu menyikapi tentang penerapan nasakh dan mansukh ini di masa-masa sekarang, masa-masa kontemporer kita sebutnya? Ya, jadi bagaimana cara menyikapinya ya? Ya, dari sebagian para ulama nih memandang bahwa nasakh itu adalah suatu kejadian atau fenomena yang khusus terjadi pada masa turunnya wahyu dan dan tidak akan terjadi lagi ketika Al-Quran itu sudah sempurna ya, tidak akan terjadi lagi ya, sempurna. Terus dari beberapa ulama yang lain juga, yang ulama kontemporer dia tuh mereka tuh menganggap bahwa prinsip nasakh itu dapat diterapkan dalam merumuskan hukum yang relevan. Nah, dengan konteks zaman sekarang, terutama dalam hal pembaruan hukum Islam, ya berdasarkan ijtihad. Kalau Mas sendiri, menurut Mas pendapatnya gimana? Ya, jadi bagaimana yang disampaikan ya dari ulama, nasakh itu ya bagaimana ya? Nasakh itu apakah berlaku hanya masa turunnya wahyu kemudian atau sampai sekarang ini sebenarnya masih berguna nasakh dan mansukh? Kalau nasakh dan mansukh itu ya seperti yang dikatakan di sini tentang contoh-contoh ayat-ayat nasakh dan mansukh ya sampai sekarang itu berguna. Dan juga ya dari pendapat yang kontemporer nih, yang dapat merumuskan hukum yang relevan dengan konteks zaman sekarang. Nah, itu jadinya bagaimana nasakh itu Jadi istilahnya dia adalah kayak
kembangkan atau Nah. sedemikian rupa agar berjalan dengan selaras dengan kehidupan sekarang. Nah, ya, betul. Oh, begitu Mas. Iya. Nah, kita jadi itu menurut para ulama ada yang mengatakan itu di masa turunnya wahyu, dan juga ada yang mengatakan para ulama kontemporer zaman-zaman sekarang itu masih sering kita kembangkan di kehidupan kita sehari-hari, karena kan kayak mustahil kita dari dulu-dulu gitu begitu aja pasti, karena kan hukum itu mengikuti zaman ya. Nah, betul. Berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Lanjut ke nomor ke pertanyaan yang terakhir dari kita nih. Pertanyaan yang terakhir ini, apakah konsep nasa dan mansu ini hanya ada di dalam Islam saja, hanya di Al-Quran saja? Apakah di kitab lain atau agama lain itu tidak ada? Konsep nasab mansu itu tidak apa? Konsep nasab mansu itu ada di dalam Al-Quran, namun juga ada dalam hadis. Nah, seperti konsep nasab mansu itu di hadis tentang ziarah kubur. Nah, ziarah kubur itu awalnya Nabi Muhammad itu melarang pada orang-orang yang ziarah ke makam-makam orang-orang yang sudah meninggal. Namun dalam hadis lain itu ada pembaruan bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan lagi dengan diperbolehkan oleh Nabi Muhammad. Jadi tidak semua nasah dan mansuh itu dalam Al-Quran saja, tetapi dalam hadis itu juga ada. Kalau di agama lain apakah ada? Kalau di agama lainnya, konsep nasah itu dikenal dalam Islam sebagai bagian dari dinamika wahyu. Namun konsep perubahan hukum juga dapat ditemukan dalam tradisi agama lain. Misalnya nih ya, dalam agama Kristen terdapat peralihan hukum dari syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi kita tahu ya, kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alias Yesus. Oh, jadinya Dalam kitab Injil. jadi intinya dari pertanyaan terakhir ini jawabannya sebenarnya apa itu? Nasa dan mansu ini konsepnya bukan hanya di dalam Islam saja, tapi di agama lain juga ada. Nah, sama juga nasa dan mansu ini sama-sama penting lah di berbagai agama. Apalagi di agama Islam dan Quran yang termasuk bagian dari dinamika atau bagian dari sebuah pengaturan dari waktu lah. Terus di agama lain juga ada seperti perbedaan atau perubahan syariat dari masa Nabi Musa terus ke masa Nabi Isa, begitu. Ya. Nah, sekian konten kali ini. Seperti biasa, sebelum kita tutup ada kata-kata dari dua narasumber yang kita undang kali ini. Untuk dari Pak dulu. Jadi untuk pesan saya kepada teman-teman semua, jangan malas untuk menambah pengetahuan kita, terutama dalam ilmu agama, karena pengetahuan itu semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Pengetahuan juga akan semakin berkembang, terutama dalam ilmu agama. Jadi Mas Bisi. Nah, saya makin saja sudah dari Mas ini. Teruslah semangat ya untuk para penonton ya dalam mempelajari ilmu apapun itu, dan tidak ada kata terlambat untuk mempelajari atau memahami sebuah ilmu. Tidak apa-apa kita itu terlambat, namun kita itu tidak boleh sama sekali. Nah, jadi pesan saya seperti itu. Nah, pesan saya dari episode kali ini, berpikir itu sulit. Oleh karena itu, orang itu lebih suka menilai daripada berpikir. Dan juga bahagia bukan tentang apa yang bukan dibawa kendali kita, tetapi bahagia tentang apa yang ada di bawah kendali kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode selanjutnya.